Bagaimana sih cara menghitung RPM dan CPM berdasarkan penghasilan kalian? Terus aja simak videonya. Intro dulu ya kan. Oke, kembali lagi di Ageng Daily, dimana nih saya akan membahas yaitu detail tentang pendapatan YouTuber yang perlu diketahui, yang dimana ini sudah part 2 nya ya. Di video sebelumnya itu part 1 ya. Jadi di bagian video itu saya sudah membahas tentang tanggal masuknya AdSense dan uang cairnya itu kapan di bagian AdSense, dan RPM dan CPM perbedaannya itu apa. Dan jadi sekarang saya akan melanjut untuk cara menghitung pendapatan kalian berdasarkan RPM dan CPM-nya. Jadi agar kalian tahu pendapatan saya itu dapat dari mana sih, dan cara menghitungnya itu bagaimana. Kok saya bisa mendapatkan uang segini dari YouTube, dan cara mendapatkan penghasilan lebih banyak lagi dari YouTube itu bagaimana? Apakah berpengaruh terhadap RPM dan CPM? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan semuanya. Berdasarkan yang video sebelumnya saya jelaskan bahwa memang RPM dan CPM memang menentukan penghasilan kalian, dan tetapi itu lebih ke tergantung dari performa video kalian juga. Tetapi juga ada faktor lain, yaitu dari pihak pengiklan yang ada di YouTube. Seperti yang kita lihat di sini kan ada tampilan video saya dari video top yang paling bagus performanya di channel YouTube saya sendiri. Dan di sini kalian bisa melihat adanya RPM dan CPM, yang dimana ini yang perlu kalian perhatikan ketika kalian ingin melihat pendapatan kalian. Di sini dikatakan yaitu pendapatan untuk setiap 1000 penayangan, bahkan kalau CPM juga begitu, biaya berbasis pemutaran untuk setiap 1000 penayangan. Jadi kalau kalian masih ada yang kurang tahu tentang perbedaan antara RPM dan CPM, nah, jadi di sini kalian akan saya berikan contoh yang dimana ini RPM adalah pendapatan bersih, sedangkan kalau CPM itu pendapatan kotor, yang dimana itu CPM artinya harga iklan. Ketika iklan akan tayang di channel YouTube kalian, itu harganya berapa, dan nantinya akan ditentukan ke RPM, yang dimana ketika sudah tayang maka kalian akan bisa menghasilkan RPM, yang dimana itu yang sudah kalian dapat ketika kalian pihak pengiklan itu muncul di video kalian. Nah, jadi cara menghitungnya itu seperti ini, yang dimana kalian tinggal pergi aja ke bagian ringkasan di bagian video kalian. Nah, di sini kan terlihat bahwa penayangan video kalian selama dipublikasikan itu terlihat performanya. Jadi ini kan total view-nya. Jadi kalian tinggal kali dengan pendapatan yang ada di RPM agar bisa kelihatan itu hasil dari kalian pendapatannya ya, dari iklannya ya, yang sudah dibagi oleh pihak YouTube. Jadi iklan itu ketika muncul di YouTube itu masih dibagi berdasarkan penghasilan. Jadi YouTube dapatnya segini, kalian mendapatkan segini. Jadi dibagi-bagilah. Nah, di sini kan 111.000. Nah, jadi kalian tinggal ambil aja kalkulator, kita akan hitung bersama-sama. Sini kan 111. Ini per 1000-nya kan, berarti tinggal tulis aja segini ya. Dan di bagian pendapatan kalian tekan, dan lalu di sini kalian hitung aja berdasarkan RPM-nya. Tinggal kali aja. Kali 2,17. Maka hasilnya mendekati sesuai dengan penghasilan kalian. Jadi ini kan 240 dolar. Nah, di sini juga terlihat 242 dolar. Mendekati ya. Karena memang dari awal nggak saya masukkan untuk komanya. Jadi memang tergantung dari RPM kalian, itu pendapatan kalian bersihnya ya. Sedangkan kalau CPM kalian total, maka hasilnya akan berbeda. Jadi memang belum dibagi dengan pendapat pihak YouTube-nya. Jadi hanya berupa iklannya saja, harga iklan. Misalnya di sini kan 111 view dikali 2,88. Nah, maka hasilnya akan jauh lebih banyak karena memang belum dibagi oleh pihak YouTube. Jadi andaikan ini CPM ini turun semuanya ke kalian, ataupun pendapatan iklan itu semuanya turun ke kalian, maka mungkin dolar kalian akan banyak. Tetapi memang ini sudah menjadi kebijakan YouTube, yang dimana memang kita harus saling menguntungkan ya. Yang pihak YouTube membuat YouTube agar performa video kalian tuh bagus, dan nanti hasilnya akan dibagi ya sesuai dengan kebijakan YouTube, dan menghasilkan 242. Jadi buat kalian yang masih bingung antara perbedaan dengan CPM dan RPM, maka seharusnya kalian sudah tahu dari situ bahwa kalau CPM itu harga iklan yang ketika muncul di video kalian, sedangkan kalau RPM itu
ketika iklan sudah tayang di video kalian, maka itu menghasilkan penghasilan dari video kalian. Jadi itu CPM itu harga yang dibayar oleh pihak pengiklan aja, sedangkan kalau RPM itu hasil yang kalian dapat ketika sudah dibayar. Begitu bahasa gampangnya ya. Jadi mungkin ada kalian yang sudah paham. Ini untuk video panjang ya, atau video long ya. Sedangkan di sini saya akan lanjut aja untuk membahas tentang video short. Nih, karena video short masih baru, di sini sudah saya cari-cari tentang infonya. Nah, jadi karena video short itu masih baru, yang dikatakan bahwa penghasilannya itu tidak sedetail yang kita dapat gitu loh berdasarkan video long. Kalau video reguler seperti biasa itu sudah kelihatan ya penghasilannya, karena memang sudah lama terjun. Sedangkan kalau video short itu bisa dikatakan masih perlu banyak update ya, bisa dikatakan karena fitur baru. Kalau sementara sih pendapatannya sudah terlihat di bagian kebijakan, di mana memperoleh 45% dari pendapatan yang dialokasikan. Maksudnya bagaimana bang? Jadi gini, misal kalian itu pihak iklan sudah memberikan uang 200.000 misalnya ya. Nah, YouTube itu mengambil bagian, anggap aja sama peraturannya dan membayar bagian musik. Ini kalau saya baca ada bayar musik juga, jadi nggak apa-apa pakai musik yang ada di short kalau tidak salah ya. Jadi nanti pihak YouTube-nya sama pihak musik ngambil sisanya dari ini. Jadi perumpamannya itu seperti ini. Misal YouTube kan dapat 55%, sedangkan kalau kita itu mendapatkan 45%. Jadi kalau kita perumpamain dengan uang 200.000, maka YouTube mendapatkan 100.000 misalnya ya. Terus kita dapat 100.000 juga. Nah, dalam uang 100.000 itu total view hanya mendapatkan 10 view. Video short ya. Jadi iklan itu yang muncul totalnya hanya 10 view di video short ya. Nah, itu dibagi-bagi dengan para YouTuber yang sudah menayangkan video shortnya yang ada iklan itu. Misalnya ada YouTuber A itu menghasilkan 5 view dan YouTuber B itu menghasilkan 5 view. Maka dibagi. Misalnya YouTuber A 50.000, YouTuber B 50.000. Jadi misalnya ada banyak YouTuber juga akan dibagi-bagi. Tergantung dari iklan yang didapatkan dari view itu. Jadi tergantung dari view iklan shortnya ya. Jadi memang tidak semua YouTuber dibagi rata, enggak, tergantung dari viewnya. Kalau view shortnya makin banyak, maka akan dibagi-bagi juga di sana. Jadi memang kalau bisa kalian memang kalau diharuskan itu mending cari view ataupun cari penonton ya, agar bisa menghasilkan uang yang banyak. Itu berdasarkan video short ya, memang masih belum jelas secara pasti ya, kita tidak bisa menghitung berdasarkan seperti ini. Kalau kalian lihat pun di sini memang masih agak kurang jelas ya. Oke, di sini saya ada video yang sudah dapat 1000 view di bagian video short. Kita akan lihat analisis aja. Nah, di sini langsung RPM guys, tidak ada CPM. Jadi di video short itu tidak ada CPM. Langsung RPM, pendapatan bersih dari YouTube. Jadi kita tidak bisa menghitung secara pasti berapa biaya iklan yang diberikan oleh pihak YouTube. Tetapi kita hanya diberikan keterangan bahwa kita hanya tahu RPM saja, ataupun pendapatan bersih dari pihak YouTube-nya. Jadi buat kalian yang masih bingung untuk menghitung penghasilan kita dan sebagainya, mending jangan dulu. Karena untuk video short masih belum secara jelas ya. Jadi mending kalian fokus mencari views aja dari video short kalau kalian ingin menghitung penghasilan. Pasti, karena kalau videonya rame maka penghasilan kalian juga banyak. Oke, lanjut kita akan ke sesi tanya jawab, yang dimana di sebelumnya saya sudah membuat sebuah tab komunitas agar ada YouTuber yang bertanya tentang pendapatan seorang YouTuber. Karena tujuannya agar kalian tuh lebih paham tentang pendapatan seorang YouTuber ya. Di sini saya cari di bagian tab komunitas. Oke, kita akan pergi ke bagian komentar dan ke bagian ini. Kalau ini kan biasa aja ya. Dan di bagian Kang Populer, berapa penghasilan YouTuber yang memiliki channel hiburan, edukasi, film, dan animasi? Nah, di sini memang sudah saya jawab, memang seperti itu kita tidak bisa tahu ya, karena setiap CPM dan RPM setiap YouTuber itu berbeda-beda. Tidak bisa dipastikan bahwa memang hiburan, edukasi, film, animasi mana sih yang memiliki penghasilan paling besar. Pasti kalian ada yang berpikir seperti itu. Dan ketika kalian tahu penghasilan terbesar itu dimiliki oleh YouTuber ini, maka kalian biasanya akan menirunya dan membuat channel yang sama gitu, agar bisa mendapatkan penghasilan yang sama. Dan di sini kalian sebenarnya percuma aja, kalaupun meniru dan sebagainya itu tergantung dari bisa dikatakan performa dari seorang YouTuber itu.
kalau memiliki ciri khas yang bagus dan sebagainya, bahkan sampai bisa mengundang para penonton, maka penghasilannya akan besar. Kalaupun ada yang meniru tetapi tidak bisa ataupun tidak memiliki ciri khas yang menarik untuk menarik seorang penonton, maka akan tetap sepi. Jadi memang tergantung dari diri kalian sendiri agar kalian bisa menghasilkan penghasilan YouTuber yang banyak ya. Dari semua komentar hanya Kang Populer aja yang bertanya tentang pendapatan seorang YouTuber, sisanya tidak ada. Jadi buat kalian yang ingin bertanya lagi soal pendapatan YouTuber, kalian boleh komentar di bawah, nanti saya akan balas kalian ketika ada pertanyaan tentang pendapatan YouTuber. Pasti semuanya nanti akan saya balas satu persatu ya. Nah, jadi sekian tentang detail tentang pendapatan YouTuber yang perlu kalian ketahui. Sekian dari Ageng Daily dan sampai berjumpa kembali.